Banyak orang yang ngomong gini, orang baik tuh bodoh. Saya mau kasih tahu, kebaikan bukan kebodohan. Gak gampang jadi orang baik loh. Katakan kanan kirimu, lu pikir gampang jadi orang baik? Sincere people stay kind, though others are not kind. Seorang pahlawan itu tulus, tetap baik, meskipun orang lain gak baik. Lukas 6 ayat 32, baca sama-sama yuk. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Baik kepada orang yang baik sama kita, itu bukan kebaikan, itu keharusan. Tapi kalau kita bisa baik meskipun orang gak baik sama kita, itu ketulusan. Kebaikan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Banyak orang yang ngomong gini, orang baik tuh bodoh. Saya mau kasih tahu, kebaikan bukan kebodohan. Gak gampang jadi orang baik loh. Katakan kanan kirimu, lu pikir gampang jadi orang baik? Baik sama orang yang baik sama kita mah gampang, mudah. Tapi baik sama orang yang gak baik sama kita itu susah. Dan butuh kekuatan untuk membalas orang jahat dengan kebaikan. Kalau bukan karena taat kepada firman Tuhan. Roma berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Panggilan kita jadi hero. Kita bukan penjahat. Meskipun orang gak bersama kita, meskipun orang gak menghargai kita. Mungkin ada loh pahlawan tuh yang namanya gak tercatat. Tapi kita tetap harus baik sama orang. Saya percaya orang yang benar-benar baik gak akan berubah hanya karena orang lain gak baik sama dia. Orang yang gak murni baik, begitu dijahatin baru ketahuan. Kalau Anda mau nilai sifat aslinya orang, lihat reaksi dia waktu dia disakiti orang. Kalau Anda sebagai anak Tuhan masih pakai prinsip dunia, gigi ganti gigi, mata ganti mata, Anda gak punya kasih. Tapi kalau kita pahlawan Tuhan, orang jahat sama kita, kita harus balas dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 17 bilang gini, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Mother Teresa bilang gini, not all of us can do great things, but we can do small thing with great love. Amen. Anda mungkin gak bisa ke Papua, ke NTT, kemana-kemana, berjuang angkat bambu runcing. Tapi dengar, ketika Anda bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar, Anda sudah jadi pahlawan buat Tuhan. Saya mau tutup Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dengar baik, banyak pendeta bilang, kekristenan bukan tentang kebaikan. Anda jangan berpikir dengan berbuat baik Anda bisa masuk surga. Jujur saya tidak setuju dengan omongan itu. Saya setuju bahwa kita masuk surga karena Tuhan Yesus. Tapi jangan bilang bukan karena kebaikan. Karena Yesus itu baik dan dia mau kita jadi orang baik. Perbuatan baik itu penting. Gara-gara khotbah yang seperti itu banyak orang Kristen jadi gak baik. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Tuhan ingetin saya untuk cerita. Bukan untuk memegahkan diri sendiri. Tahun 2008, Chloe Zoe masih kecil, umur 3 tahunan. Saya dipanggil Tuhan untuk ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Jadi saya mulai merintis Tangan Pengharapan yang masuk pedalaman itu mulai awal 2008. Bulan Maret kira-kira. Saya banyak ninggalin anak-anak di rumah. Chloe Zoe masih kecil, saya sering ninggalin di rumah. Bahkan Axel lahir, saya masih menyusui aja, saya terbang keliling Indonesia ke pedalaman-pedalaman, saya udah buang ASI kemana-mana. Udah nabur ASI saya di pedalaman Indonesia. Saya gak mau karena saya sayang anak saya. Bagi saya mereka segalanya. Tapi panggilan Tuhan itu gak bisa menahan saya. Saya terpaksa pergi meninggalkan mereka. Dan saya punya pengasuh yang mengurus Chloe dan Zoe dan Axel waktu itu. Satu hari salah satu pengasuh Zoe, dia datang kepada saya, dia pinjam uang. Dia bilang, Ci pinjam uang dong, kakak saya sakit. Terus saya kasih uangnya, dia transfer ke kampung untuk bantu kakaknya. Saya pikir saya nolong dia lah. Nah, orang yang ditolong, suster ini, pengasuh saya ini,
malah jahat sama saya. Jahatnya minta ampun. Suka ngelawan, suka ngomong yang jahat, suka ngomong yang enggak. Kemudian satu malam anak saya nangis, Zoe nangis. Saya kan tidur satu kamar sama mereka waktu mereka masih kecil. Waktu saya bangun, Zoe nangis kenceng. Nah, pengasuhnya ini karena ngantuk, kesal, dia bangun, dia pukul Zoe. Blok! Saya lihat, saya mau tegur tapi waktunya gak tepat. Saya sedih banget gitu loh. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau panggil aku untuk ke pedalaman. Tapi kenapa Tuhan gak kasih orang yang bisa nolong anak-anakku gitu. Saya doa sama Tuhan, kasih saya orang yang baik dan sayang sama anak saya gitu. Besok paginya saya ngomong sama dia, saya bilang, kenapa kamu pukul Zoe? Saya bilang, saya kan udah nolong kamu, saya kan udah pinjamin kamu uang waktu kamu mau nolongin kakak kamu sakit. Waktu saya ngomong gitu, dia langsung marah. Cici nyebut-nyebut kebaikan ya, gak tulus ya. Cici nolong saya, Cici cerita-cerita kayak begitu, Cici gak tulus ya. Saya kaget. Dari dialah saya belajar arti ketulusan. Kalau udah bantu orang, jangan suka diceritain lagi gitu loh. Jangan diungkit-ungkit. Orang tulus gak mencatat perbuatan baiknya. Saya langsung kaget. Kenapa saya ngungkit-ngungkit? Gak lama setelah dia ngelawan gitu ke saya, dia disundut tawon. Kita lagi di pinggir kolam renang, ada lebah lewatnya ke saya, nyundutnya dia. Saya kaget. Saat itu saya gak mikir jahat ya, tapi hari ini saya ketawa juga, dasar kualat lo sama gua. Saat itu mah saya panik, aduh kesundut tawon. Cepet-cepet saya tolongin dia, dia langsung meriang, panas sampai 40 derajat, saya panik, saya tolongin. Akhirnya ternyata bawa ke dokter dia kena tipes. Kok bisa disundut tawon jadi tipes? Saya juga baru tahu. Nah, kemudian saya tolong dia terkapar di ranjang, gak bisa ngapa-ngapain. Saya masak buat dia, saya suapin dia makan, saya kompresin biar panasnya turun, saya bawa dia ke dokter kasih obat. Selama dia sakit saya rawat dia sampai sembuh. Setelah itu dia pulang dan tidak pernah kembali lagi sampai hari ini. Seringkali kayaknya gak masuk akal ya, kenapa orang udah kurang ajar kayak gitu sama kita, orang udah gak baik kayak gitu. Kita malah balas dengan kebaikan, tapi saya mau bilang itu kekuatan. Kalau kamu bisa balas kejahatan orang dengan kebaikan, Yesus menang. Amin. Jadilah orang yang tulus, berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan mau kita orang baik dan orang yang peduli sama orang lain. Pulanglah dan jadi pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Kamu ada hari ini karena orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Jadilah pahlawan juga untuk mereka yang membutuhkan.